apa sih manakibnya Datuk Kelampaian. Membaca manakib Datuk Kelampaian selama sebulan Syawal ini di mana-mana ada acara haul pasti dibaca manakib Sidin ya lo. Kok ya kan? Ah. Ya lo. Jadi pian-pian udah hafal berataan manakib perjalanan hidupnya dari Datuk Kelampaian. Jadi untuk hari ini antara membaca, kita lanjutkan taklim kita yang sebelum kemarin hampir 2 bulan puasa, atau begini, baca kitabnya daripada Datuk Kelampaian. Ini di depan ulun ada kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayanil Haqiqatil Mu'minin wa ma yufsidu min minardatil murtabin. Jadi kayaknya kita baca daripada kitabnya Datuk Kelampaian aja lah, tabarukan. Tuhfatur Raghibin ini adalah kitab yang dikarang oleh Datuk Kelampaian 2 tahun setelah Sidin pulang dari Mekah. Nah, Sidin kan 30 tahun lebih loh di Mekah. Kawin di Banjar, terus berangkat ke Mekah 30 tahun, bininya ditinggal. Luar biasa orang cinta sama ilmu kayak itu bang. Orang cinta sama ilmu demi semangat ilmu agama supaya kekal umatnya Rasulullah ini beramal ya kan, berdasarkan ajarannya Rasulullah. Tidak tersalah, tidak tersesat, ya, kada tersesat, kada sesat lah kalau bahasa Banjarnya lah. Pada zaman itu memang banyak akidah-akidah atau aliran-aliran dari kebatinan banyak. Jadi akidah-akidah tauhid yang berubah menjadi filsafat, yang akhirnya filsafat itu menjadikan tidak jelas antara mana yang akidah bujur atau ini sekedar filsafat, bahan pembicaraan antar orang alim. Itu baik. Filsafat jadi pembicaraan daripada di antara orang ulama, itu adalah bagus baik. Tapi menjadi masalah jika filsafat ketuhanan menjadi pembahasan bagi orang-orang awam di pinggir-pinggir rumah atau di pinggir-pinggir jalan atau di warung-warung makan atau di warung-warung minum. Itu jadi masalah jika filsafat akidah tauhid dibahas oleh orang-orang awam. Makanya Tuhfatur Raghibin ini adalah penjelas kita tentang menjelaskan apa itu hakikatnya iman pada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan apa-apa hal-hal yang bisa membinasakan daripada iman kita nih. Iman kita nih bisa jadi binasa, bisa jadi batal ya, karena meyakini sesuatu yang salah atau mengamalkan sesuatu yang kada bujur tanpa kita tahu. Pentingnya kita belajar di situ supaya kita bisa iman kita ini kita kekalkan sampai kita mati, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala dengan iman yang hak. Nah, dan di kitab ini juga Datuk Kelampaian juga menerangkan dan menjelaskan secara rinci apa akidah-akidah yang melenceng. Ada apa-apa aja yang akidah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ada akidah Mujassimah, Musyabbihah, artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Di sini dijelaskan. Ada akidah Mu'tazilah, di sini dijelaskan. Ada Jahmiyah, ada Ibadiyah, Qadariyah, Imadiyah, sama itu buat akhir zaman itu. Akidah Imadiyah. Terus akidah Syiah dibahas. Kita tabarukan aja. Kita membaca muqaddimah dari kitab Tuhfatur Raghibin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar lagi, yang amat
menganugerahi nikmat yang sini-sini. Nah, pasti di tiap kitab para pengarang, para penyusun kitab itu mendahului daripada perbuatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini mereka ini mengikuti hadis Nabi daripada yang berbunyi kullu amrin dzibali la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa tara fahuwa ajzam. Perbuatan seseorang yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu maka perbuatan itu cacat, putus atau mandul. Itu hadis Nabi. Makanya para ulama setiap memulai sesuatu itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah bismillahirrahmanirrahim aja untuk pensyarahannya bi ismun Allah ar-Rahman ar-Rahim. Di sini oleh Datuk Kelampayan adalah Allah Ar-Rahman itu pemberi nikmat yang besar-besar. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah Allah menganugerahi nikmat yang seni-seni atau yang kecil-kecil. Maka dibilang disebut air seni sama air kecil. Buang air seni, buang air kecil. Air seni, bahasa Melayu, bahasa Bahasa. Kalau di Nailul Raja kita orang-orang Abdul Rahman mencerahkan daripada Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bi jala'il ni'am. Allah itu memberi nikmat dengan nikmat yang jemal, yang global. Nah, kalau Ar-Rahim itu Al-Mun'im bi jala'il ni'am, bi jala'il ni'am, yaitu Allah memberi nikmat dengan nikmat yang detail. Seperti Allah memberi mata Allah beri. Ar-Rahim Ar-Rahman Allah, mata kita sempurna, ada dua, dilihat enak. Ar-Rahim Allah, dengan mata itu kita bisa melihat. Nah, belum pakai kacamata, berarti Ar-Rahimnya udah berkurang kalau pakai kacamata. Nah itu, jadi Allah memberi nikmat bukan cuma sekedar nikmat, tapi detail nikmat itu beserta fungsinya. Mata bisa mendengar, bukan cuma nempel di sini cara mendengarnya. Semua ciptaan Allah seperti itu. Allah menciptakan pasti ada tujuan. Allah menurunkan hukum yang halal pasti ada sebabnya, yang haram pasti ada sebabnya. Kenapa tapi haram? Oh, itu gempa kagak jatuh ya. Nah itu. Dan juga para ulama memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim mengikuti Al-Quran. Ayat pertama Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minina bi faidi bahri taufiqihi wa mahdil iddalik. Segala puji tertentu yang memelihara akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah lautan taufiknya, dengan semata-mata karunia-Nya. Kenapa disebut segala puji bagi Allah tertentu? Karena memang pujian itu ada 3 jenisnya. Pujian kepada Allah kepada dirinya sendiri, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pujian Allah kepada hambanya, ni'mal abdi innahu awwab. Terus juga pujian manusia kepada Allah seperti kalimat kita ini, alhamdulillahirabbil alamin. Dan pujian kepada manusia sesama manusia. Okay. Yang memelihara akan iman segala mereka yang beriman dengan limpahan lautan taufiknya. Nah, jadi kita tahu orang ulama itu dari kalangan dari kalimat-kalimat yang disusun baik dalam bahasa Arab ataupun diartikan dalam bahasa Melayu. Penyusunan katanya bahwa segala sesuatu itu
keimanan, keyakinan beliau kepada Allah Ta'ala dan akidahnya daripada ahlu sunnah wal jamaah, segala sesuatu itu tidak lepas daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian wa nawwarahu bi anwari ittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi wa islahil a'mali. Dan ia juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Kita ini bisa menjalani apa yang diperintahkan Allah Ta'ala ya karena Allah juga yang mengizinkan, yang memberi cahaya dalam hati kita supaya kita kuat untuk beramal ibadah, dan juga kita kuat menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala juga karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anami wa alihi wa ashabihi as-sadatil kirami. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du, fayaqulul abdul faqir ila maulahul kabir al-mu'tarifu bidambi wa taqsir. Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari ghafarolahu walil muslimina rabbuhul bari. Kemudian amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang fakir kepada Tuhannya, maha besar lagi yang mengaku dengan berdosa dan taksir. Apa taksir? Banyak kekurangan. Yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Nah, Sidin mengakui dirinya banyak dosa dan banyak kekurangan di hadapan Allah Ta'ala. Sidin mengakui bahwa dirinya itu fakir. Jadi memang bujur, yaitu orang alim insyaallah. Kalau pian tahu Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang itu musnid dunia, gurunya daripada Sayyid Maliki, Abuya Maliki, kita kenal ya, Al-Hasani, yang di Mekah sekarang penerusnya Sayyid Abbas bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Syekh Yasin itu menuliskan dalam kitabnya. Jadi ada hadis yang ijazah atau sanad hadis yang diambil dari Syekh Ali Al-Banjari, zuriat Datuk Kelampaian. Untuk ulun kada hafal sanadnya sampai ke Datuk Kelampaian. Sidin menuliskan nama, kan kalau misalnya sanad tuh an fulan, begitu sampai di nama Datuk Kelampaian, Sidin menyebut Al-Waliyyu Sholeh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Yasin Padang menyebut apa? Dia seorang wali yang soleh. Nah, ini musnid dunia mengakui bahwa bukan sembarangan di Datuk Kelampaian. Nah, kitab Tufatul Ragibin belum Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin yang dipakai dalam se-Asia Tenggara, bahkan se-Asia dalam masalah hukum fikih. Ijtihad dalam beliau dalam masalah fikih di Sabilal Muhtadin yang kadada di tempat yang kitab-kitab lain kadada. Banyak aja kitab-kitab kayak apa yang Tolibin lah. Kalau ada banyak bab-bab fikih yang kadada di kitab-kitab lain, adanya di Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kelampaian. Karena apa? Sidin memfatwakan daripada hukum-hukum fikih bagi masyarakat awam pada saat itu yang sesuai dengan kondisi tanahnya Kalimantan, sesuai dengan bagaimana karakter daripada rakyat masyarakat Kalimantan. Sesuai.
Sidin di sini begana, lahir di sini, dipelihara oleh sultan. Sidin belajar ke Mekah, tinggal di sini, berkeliling lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, ini seperti yang dilakukan sama Imam Syafi'i Bahari. Ya, untuk berapa permasalahan di Mesir, Imam Syafi'i itu keliling ke banyak tempat, mencari permasalahan-permasalahan dalam fikih yang ada pada masyarakat sehingga bisa beliau mengambil fatwa agar bisa dipakai hukum itu di masyarakat. Begitu juga Datuk Lampayan, keliling, contohlah pemakaman, dimakamin di dalam air, itu cuma ada di kitabnya Datuk Lampayan Sabilal Muhtadin. Fatwa beliau dan banyak lagi, kayak misalnya apa dah satu makanan lupa ulun kemarin belajar, nah itu otak udah ada tua nih, agak lupa. Intinya ada keadaan-keadaan yang cuma khusus dialami oleh di daerah Kalimantan. Begitu juga buah-buahan atau makanan yang gak ada di tempat lain, yang menjadi ragu apakah ini halal apa haram dimakan, cuma ada di Kalimantan, cuma ulun lupa apa teman. Itu dibahas di kitab Sabilal Muhtadin Datuk Kelampayan. Kemudian beliau melanjutkan, lama kana lisini hijratin nabawiyah ala sahibiha Abdul salatu wa azkar tahiyati samaniyati wa tamanuna wa mi'ata wa alf. Manakala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang ampunya dari rahmatullah, yang amat lebih dan haluannya yang amat suci 1188 tahun. Jadi pada tahun 1188 Hijriah, tolaba minni, diminta sidin, man lam yumkinuni mukhalafatahu min ba'di akabiriz zamani asyraqallah, seseorang yang tidak bisa aku tolak permintaannya, qalbi wa qalbahu, di mana hatiku dan hatinya terpaut binuri tauhid, yang sudah terikat dengan cahaya tauhid wal irfan, dan cahaya yang ma'rifat. Siapa itu yang disebut sama dia adalah beliau itu an asna alahu risalatan mukhtasaratan bisanil jawi fi bayanil haqiqatil iman. Orang ini menyuruh aku untuk membuat suatu risalah yang ringkas dengan bahasa Jawi fi bayanil haqiqatil iman, dalam menerangkan apa itu hakikat iman, wa ma yufsiduhu, dan apa-apa yang bisa merusak iman, minal aqwal, baik itu rusaknya dari perkataan, wal af'al, ataupun dari perbuatan, wa i'tiqadil janan, dan daripada keyakinan-keyakinan yang lainnya. Siapa itu? Adalah Sultan Tahmidullah yang menyuruhkan jadi mengarang Sabilal Muhtadin dan risalah ini. Fa'ajabtuhu, aku jawab permintaan itu, ila zalik wa in lam akun ahlan li zalik, maka aku kabulkan juga permintaan sultan itu. Ini bahasa sidin nih. Wa in lam akun ahlan li zalik, walaupun aku bukan ahli daripada masalah itu. Nah ini tawaduknya orang alim. Mun orang sekarang disuruh sama gubernur langsung petantang petenteng. Oh gue disuruh sama gubernur udah paling harat sudah, kada ada yang lainnya, orang lain kalah kalau orang sekarang, khususnya ulun gitu loh. Musidin kada, orang-orang bahari kada. Walaupun aku bukan ahli dalam bidang ini. Kemudian musta'inan billah, kemudian aku minta Allah, berharap pertolongan dari Allah, wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqi matlubi wal murami ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama il kirami. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahkikkan
Yang dituntut mentahkikan ini artinya merampungkan, menunaikan apa yang diminta oleh sultan tadi. Yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir akan bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Maka kata Datuk Kelampaian ini, aku minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya bisa aku tunaikan permintaan itu. Padahal aku juga cuma mengutip daripada perkataan-perkataan ulama. Oh, itu tawaduknya orang ulama. Nah, kalau kita, kalau ulun lah, wah, ada harapan bang, itu bang, naudzubillah min dzalik. Allah. Wasammaituha tuhfatur raghibin, ku namakan kitab ini tuhfatur raghibin fi bayanil haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu mirdidatil murtadin. Dan ku namai akan risalah ini tuhfatur raghibin pada menyatakan hakikat iman segala mukmin dan barang yang membinasakan akan dia daripada riddah. Membinasakan daripada riddah itu apa sih, menjadikan seorang itu jadi murtad. Nah, segala yang mereka yang murtad. Rajiannallahi an yanfa'a biha, maka aku kembalikan kepada Allah Ta'ala agar ayanfa'a biha, supaya kitab yang kutulis ini menjadi bermanfaat. Bihal mu'minin, orang-orang beriman akan dia. Wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhi, dan agar pekerjaanku ini dijadikan, ditulis, ditentukan Allah sebagai pekerjaan yang ikhlas di hadapan Allah Ta'ala. Wa zakhiratan li walahum yawmaddin, bagi aku, diriku, dan bagi orang-orang mukmin sekalian. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah. Wa rattabtuha ala salasati fusuli wa khatimatin wa zakartu fiha al-masail muhimmatil ma'khuzatan min kutubil a'immah. Kemudian aku susunkan, aku atur akan dia atas 3 pasal dan 1 khotimah, dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah. Apa itu muhimmah? Masalah-masalah emang yang patut untuk diperhatikan. Ya, ini masalah-masalah yang penting, yakni yang sangat menjadikan percitaan hati yang diambil daripada beberapa kitab a'immah, kitab-kitabnya para imam, yakni daripada imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini muqaddimah dari Datuk Kelampaian. Apa sih namanya muqaddimah? Apa sih? Pendahuluan lah. Pendahuluan dari kitabnya sudah menggambarkan karakter orangnya seperti apa, keilmuan orangnya seperti apa, kewalian dan kesolehannya seperti apa, tawaduknya seperti apa. Ya, itu bang. Semua merujuknya untuk di Kalimantan lah khususnya. Kekalkanlah, pegang dengan teguh apa-apa yang sudah diturunkan oleh Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Asad Nodul Al-Banjari. Karena Sidin yang paling tahu gimana nih tanah Kalimantan, yang paling tahu gimana masyarakat Kalimantan seperti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Kalimantan, apa yang diperlukan oleh orang-orang Kalimantan dalam menjalankan agama Islam. Pada zaman Sidin juga situ udah banyak hal-hal yang melenceng, udah banyak hal-hal yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau Datuk Kelampaian dalam kitabnya Tuhfatur Raghibin. Bro, biarlah lanjut. Satu lagi lah. Ulun candak bekesah aja. Jadi ulun ini waktu pertama datang ke Kalimantan, kawin lawan bini ulun. Nikah. Ada beberapa kejadian yang ulun tahu juga, beberapa pian juga mungkin tahu, disalahpahamkan tentang masalah nasab. Tentang masalah nasab ulun. Ada yang memanggil ulun Habib. Ada yang beberapa orang ulun bilang ulun bukan Habib.
Tapi karena banyaknya orang bilang ulun Habib, ya, bukan tugas ulun lagi setiap orang manggil ulun Habib menjawab bukan Habib, bukan Habib, bukan Habib. Ya capek uyuh lah kita ya lo abut. Ya, terus ulun bilang ulun Al-Banjari. Ya, masalah Habib itu kemarin besar gonol, sebab ulun kan beganak di Basirih. Ya, jadi ulun bukan beganak, jualan di Basirih. Orang-orang datang manggil Habib, kadang-kadang minta doa, minta hajat, ya Allah, ada toto datang kobol hajat bawa duit 1 juta. No, rame aja bubuhannya, no. Akhirnya sangka ngaku Habib. Ya. Ulun bilang Al-Banjari, salah juga. Dia bilang Datuk Kelampayan tuh lain Habib. Memang siapa bilang Datuk Kelampayan Habib? Ya. Jadi ulun bilang Al-Banjari salah juga ya. Dalam bukan Al-Banjari. Kita serahnya lu bilang gua anak Cina yo apa-apa ya. Ya. Jadi ada beberapa pihak yang kadar itu karena ulun mungkin lah orang Jakarta ya lo beganak di Banjar. Ya, wallahu alam terserah. Tapi untuk masalah nasab Al-Banjar ini ulun tegaskan ya, bahwa ulun memang arsyadi. Bukan karena kebanggaan, bukan. Kenapa ulun bertahun-tahun kada buka? Karena ulun nih supan lawan pekayan, lawan pedatuan ulun, akhlak ulun jauh dari sidin-sidin beratan, ilmu ulun jauh dari sidin-sidin beratan, amal ulun jauh dari sidin-sidin beratan. Tapi ada beberapa kejadian, ya kan? Ada yang di depan muka, ada yang di belakang tentang masalah nasab ini. Jadi ulun tegaskan bahwa ulun bersambung nasab ulun ke Datuk Kelampayan itu 5 jalur. Dari ayah, dari mamah, dari kai dari ayah, nini dari ayah, nini kai dari mamah itu ke Syekh Kamaluddin, nini dari mamah ke Datuk Kelampayan juga. Jadi ada 5. Ya. Ulun satu sebutkan aja yang memang sudah ulun setor ke dalam pagar, bahwa ulun Abdul Halim bin Abdul Ghaffar ya, bin inilah Aminah Jawahir yang ulun buka, binti Syekh Nuri bin Soleh bin Abdul Jalil bin Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari. Aminah ini memang kada dikenal di Banjar. Kalau suaminya Aminah Zainal Ilmi orang Teluk Selong. Kalau Abdul Ghaffar bin Zainal Ilmi bin Hashim Khotib bin Abdullah seterusnya sampai Datuk Kelampayan. Terus mamah ulun nama Arbiyah binti Abdul Qadir bin Thayyib bin Ali sampai Syekh Kamaluddin. Nah, Syekh Kamaluddin ini punya kerabat ya ke Datuk Kasful Anwar Kubah, Kampung Melayu. Jadi kayak Kadir, Datuk Kasful, terus kayak Anang Sa'roni, kayak Sarwani Abdan, semuanya itu berkerabat. Kalau ada sepupu 2 kali, sepupu sekali, sepupu 3 kali. Nah, ini pakaian ulun di situ. Jadi ulun tegaskan di sini kan, untuk masalah nasab ini ya seperti itu. Dan yang dari jalur Aminah ini Syekh Nuri itu, Syekh Nuri ini punya mantu Syekh Yasin Padang. Jadi punya kerabatan juga kita dengan Syekh Yasin Padang melalui ading daripada nini ulun namanya Aminah Jua. Hanyar meninggal tahun 2022 semalam. Di umur yang ke-80 sekian. Mudah-mudahan dengan ini jelas ya lo. Kerekam juga di situ. Untuk masalah validasi ya terserah, mau divalidasi silahkan dalam pagar atau Kampung Melayu, cuuran di sana. Ulun baru datang dari Jakarta, kira-kira sebulan setelah kawin, tinggal di Martapura. Jadi waktu itu bininya Guru Syukur, almarhum Guru Syukur, bininya meninggal. Jadi mamahnya guru siapa lah? Anaknya guru siapa? Anaknya Guru Syukur siapa? Guru Tarhib lah. Yang di Jakarta di Pisangan siapa namanya? Nggak lupa ya. Bukan Geroton lah. Di kuburnya di makam, areal makam kayak Anang Sa'roni. Jadi ulun ikut situ.
Ukun kada tahu cauran, nggak tahu, kada tahu sama sekali cauran. Cuma ada yang kenal. Wo ikam cucu kai kadir kah? Rame langsung. Nah itu bang. Jadi kalau mau ada yang merasa, ya seperti itulah. Kerabat zuriat dari Datuk Kelampayan, tahu keluarganya di mana, datangi Kampung Melayu kah atau dalam pagar kah, ya, jelasin ngomong sedikit, ya, pasti ketahuan. Emang kalau bujur zuriat. Kenapa sih salah satu juga alasan kita sembunyikan masalah nasab ini karena apa? Banyak yang mencantol. Kalau mencantol padahal nggak nyambung tapi kayaknya dicantol-cantolin tuh nah. Makanya kita sembunyikan. Ada alasan-alasan tertentu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan jadi jelas berataan lah. Nah, jadi yang mau manggil Habib terserah, mau manggil Haji terserah, mau manggil Bang terserah, mau manggil oi sohib coy juga terserah. Yang penting tak ada lagi fitnah di belakang Ela. Bang. Kayak itu aja dari ulun. Ya ulun minta maaf, minta redo misalnya ada salah kata atau apalah. Untuk selanjutnya ulun serahkan ke Guru Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim insya Allah kita lanjutkan nanti 2 minggu kemudian ya. Ada guru barok yang mau datang. Jar insya Allah juga. Takdir Allah juga kalau datang kalau kada.